It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rizky, mahasiswa Universitas Muadi Setiabudi Brebes, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran kelas 2 SD dengan judul Kerjasama di Lingkungan Tetangga. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial. Baik, kita semua pasti pernah melakukan suatu kerjasama. Pasti pernah. Namun, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama berarti kerja bersama-sama, yaitu melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan secara bersama-sama di antara beberapa orang. Bukan sendirian. Kita bisa melakukan suatu kerjasama dengan siapapun. Pasti kalian pernah melakukan suatu kerjasama dengan siapapun. Biasanya kita melakukan kerjasama dengan orang terdekat kita, baik saudara ataupun tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal satu lingkungan dengan kita. Biasanya kita melakukan kerjasama dengan tetangga karena tetangga biasanya adalah orang yang bisa kita minta bantuan. Pasti kalian pernah minta bantuan kepada tetangga kalian. Misalnya saat kalian ingin pergi jauh dan di sana itu kalian harus menginap, atau kalian pergi mudik. Nah, rumah kita kan kosong tuh. Pasti kalian meminta bantuan kepada tetangga kalian untuk mengawasi dan menjaga rumah kalian agar tetap aman, ya kan? Nah, itu salah satu bentuk kerjasama dengan tetangga, yaitu saling membantu. Contoh lainnya, saat kalian atau tetangga kalian terkena musibah, yaitu rumahnya roboh karena terkena angin sangat kencang. Melihat itu, para tetangga akhirnya membantu membuat rumah itu kembali atau membangun rumah itu kembali dengan cara kerjasama atau gotong royong. Pasti tetangga membantu kalian atau membantu tetangga yang lain yang terkena musibah. Dan manfaat jika kita melakukan suatu pekerjaan dengan cara bersama-sama, manfaatnya yang pertama, dapat meringankan beban pekerjaan. Pekerjaan tersebut menjadi ringan jika dilakukan dengan cara kerjasama. Yang kedua, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Pekerjaan akan menjadi lebih cepat. Dan yang ketiga, jika dalam pekerjaan tersebut terdapat biaya yang harus dikeluarkan, maka dapat meringankan beban biaya pekerjaan yang ditanggung. Itulah manfaat jika kita melakukan suatu pekerjaan dengan cara bersama-sama atau kerjasama. Contoh, ada peribahasa. Ada satu peribahasa, kalian pasti pernah dengar peribahasa yang satu ini. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tahu artinya? Yang artinya baik suka maupun duka ditanggung dan dirasakan bersama-sama. Jadi suatu pekerjaan baik yang berat maupun ringan selalu dikerjakan bersama-sama supaya beban pekerjaan tersebut menjadi lebih ringan lah.
Dan ada juga kegiatan yang harus dikerjakan bersama-sama dan juga yang harus dikerjakan sendiri. Contohnya yang dikerjakan kerjasama, yang harus memerlukan kerjasama. Contohnya yang pertama kerja bakti, misalnya kerja bakti kan harus dilakukan bersama-sama. Baik kerja bakti di sekolah, sekolah berarti membersihkan halaman sekolah. Kalau di rumah kerja bakti juga ada, di rumah, di masyarakat juga ada kerja bakti. Belajar kelompok, namanya juga belajar kelompok, pasti harus kerjasama. Dan lomba misalnya, pastikan sebelum lomba ada ya lomba keputusan, pasti panitia membuat lomba tersebut dengan cara bersama-sama atau kerjasama. Dan kegiatan yang harus dilakukan tidak kerjasama, yaitu harus dilakukan dengan sendiri, Yang pertama, mengerjakan PR. Pasti mengerjakan PR harus dikerjakan sendiri-sendiri. Dan yang kedua, menjawab ulangan harus dikerjakan sendiri. Jangan menyontek, melihat sama teman, kerja sama teman, itu enggak. Dan yang ketiga, merapikan tempat tidur. Nggak mungkin, masa iya merapikan tempat tidur, harus bekerja sama. Tempat tidurnya sendiri, masa dikerjakan bersama-sama sama teman atau sama tetangga, kan nggak mungkin. Merapikan tempat tidur ya harus dikerjakan sendiri, seperti itu. Oke, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kerjasama. Saya harap bisa bermanfaat bagi kalian semua. Apabila dalam video ini terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.